Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Kawan-kawan kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi, dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan, kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita kembali diperjumpakan dalam majelis ilmu yang mubarak. Semoga apa yang nanti saya sampaikan, saya uraikan, ada manfaat, ada barokah dan menambah pengetahuan dan keilmuan kita semua. Juga tentunya bagi saya kita berharap ilmu yang kita dapatkan menambah ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya diberikan keselamatan dunia, keselamatan akhirat, keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak yang dapat menyaksikan siaran ini atau live streaming ini, sebelum saya mulakan pengajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Nabi dan Rasul, saya nak uraikan terlebih dahulu pertanyaan jawaban pertanyaan persoalan yang semalam sudah disampaikan kepada saya tentang apa toh yang sebenar daripada Ahlul Fatrah. Kemudian apakah pada masa Ahlul Fatrah ini juga ada ahli kitab atau orang-orang yang masih memegangi, mengikuti, memperdomani ajaran-ajaran kitab Taurat, Injil dan lain-lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlul Fatrah ini adalah orang-orang yang hidup masa antara Rasul satu dengan Rasul yang lain, atau pada masa Rasul tapi tidak ada Rasul yang dakwah ke sana. Jadi bisa antara Rasul dengan Rasul, sehingga tidak ada Rasul yang diutus kosong, atau ada Rasul tapi Rasul itu hanya diutus untuk kawasan atau kaum tertentu, tidak diutus untuk kaum yang lain, sehingga kaum yang lain ini tidak ada Rasul yang menyampaikan risalah atau kebenaran Islam. Ini disebut, dikira dengan Ahlul Fatrah, orang-orang yang hidup pada masa kekosongan diutusnya seorang Rasul, itu dikira sebagai Ahlul Fatrah. Dan semalam sudah saya sampaikan bahwa bapak dan ibu Rasulullah itu termasuk Ahlul Fatrah. Dan Ahlul Fatrah ini dikatakan oleh ulama termasuk najun, selamat. Dalam ayat Al-Quran semalam pun sudah saya sitir, sudah saya sampaikan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa satu kaum hingga Allah mengutus Rasul, utusan yang menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang Islam, menyampaikan tentang risalah. Selepas Allah mengutus seorang Rasul, baru Allah akan, apabila mereka tidak mengikuti ajaran Rasul, Allah akan menyiksa mereka. Itu adalah penjelasan atau uraian yang semalam. Jadi Ahlul Fatrah ini mereka selamat. Akan tetapi yang sebenar Ahlul Fatrah ini ada perbedaan pendapat tentangnya. Kalau kita pendapat pertama yang mengikut kaidah-kaidah dalam akidah Asy'ariyah,
ahli fatrah ini selamat, semua selamat. Wa in ghayyaru wa in abdalu, meskipun mereka merubah syariat, walaupun mereka merubah aturan yang sebenar, itu mereka selamat, yaitu mereka selamat, semuanya selamat. Itu adalah satu pendapat, salah satu pendapat dalam kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi meskipun mereka merubah, meskipun mereka tidak bertauhid, karena tidak ada ajaran Islam yang datang kepada mereka, tidak ada risalah tentang tauhid yang datang kepada mereka, maka mereka ma'dzur, dalam arti atau maknanya mereka tidak dapat disiksa di dalam neraka. Dan karena mereka tidak disiksa di dalam neraka, maka mereka pasti masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Karena tidak ada tempat lain selain neraka dan surga. Di akhirat itu yang ada hanya neraka atau surga itu saja. Kalau ahlu fatrah ini tidak masuk neraka, berarti secara otomatis masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka masuk surga tidak dapat memiliki derajat yang tinggi sebagaimana umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya najun, tidak suada. Jadi ada suada, ada najun. Najun itu selamat itu saja. Jadi kalaupun mereka masuk surga, itu masuk surga saja, tidak mendapatkan derajat yang tinggi sebagaimana umat Muhammad yang suada, yang memiliki amal soleh, yang bertakwa kepada Allah, mengikuti ajaran yang sebenar, maka mereka suada, mereka memiliki derajat-derajat yang tinggi sesuai dengan amal mereka. Tetapi apabila najun, itu ya hanya masuk surga saja, masuk surga walaupun tidak mendapatkan derajat yang tinggi. Itu yang dapat saya pahami tentang ini. Yang saya pahami. Tapi kalau kita seperti kita ini, wah masya Allah, sudah masuk surga paling bawah pun sudah alhamdulillahirabbil alamin untuk kita. Ini pendapat yang pertama, bahwa semua ahlu fatrah ini selamat. Oke, kemudian ada lagi pendapat masih juga dalam kalangan ahlu sunnah asy'ariyah juga, yaitu ahli fatrah ini dibagi menjadi tiga. Ya, ahli fatrah ini dibagi menjadi tiga. Itu disampaikan oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, kemudian dinukil oleh Syekh Mustafa Hamdu Ulayyan Al-Hambali dalam kitabnya As-Salafiyah wa Ikhtilafu Ma'as-Salafi Al-Mu'asirah, atau juga dinukil oleh Imam dalam Ad-Dawani dalam kitab Mujazul Kalam Syarah Aqidatil Awam, Nadham Mangdumah Aqidatil Awam. Oke, secara ringkas saya sampaikan pendapat yang ini. Jadi ahli fatrah ini dibagi menjadi tiga. Oke, yang pertama, kismun sabata alaihi asyirku. Mereka memang musyrik, menyekutukan Allah. Jadi walaupun mereka tidak ada rasul yang datang menyampaikan ajaran yang sebenar kepada mereka, tapi mereka betul-betul sudah musyrik, menyekutukan Allah. Wal israr alaihi, dan kalaupun sudah diingatkan pun selalu mengatakan, selalu mengikuti kesyirikan tersebut. Siapakah orang-orang seperti itu? Mereka adalah seperti Amru bin Luhai. Dia adalah orang yang pertama menyebarkan berhala-berhala di Jaziratul Arab. Jadi di negara Arab yang mengajarkan menyembah berhala pertama kali itu adalah Amru bin Luhai, ya, Amru bin Luhai. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan dari mereka kepada Ahlussunnah wal Jamaah, ini lain lah, ini lain. Cuman kadang-kadang ada tuduhan kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki bahwa beliau ini dikedudukan seperti Amru bin Luhai, orang yang pertama kali mengajarkan menyembah berhala di tanah Arab. Nah, ini sudah keterlaluan sekali apabila menuduh seorang muslim yang baik, yang taat dengan tuduhan yang sangat-sangat menyakitkan. Oke. Ini yang mereka akan masuk neraka, ya. Ini oke, hukumnya nanti saya sebutkan di bawah saja. Oke, jadi yang pertama, ahlu fatrah itu ada yang musyrik, memang ada musyrik wal israr alaihi, dan memang selalu mengikuti ajaran yang syirik. Ini yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, waqifmun sabata ali tauhid. Ada yang memang sudah bertauhid, tapi dia mengikuti ajaran atau kitab-kitab samawi yang telah ada. Misalkan di tanah Arab itu kan dulu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihi wassalam.
Jadi ada yang masih mengikuti ajaran mereka, bahkan mungkin juga ada yang masih mengikuti ajaran murni Taurat, masih mengikuti ajaran murni Injil yang belum dirubah, yang belum ada taghyir, belum ada perubahan. Maka orang-orang yang seperti ini, contohnya adalah seperti Qis bin Sa'idah, Zaid bin Amr bin Nufail, dan lain-lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Qismun lam yathbut alai asyirku. Jadi mereka tidak melakukan syirik, juga tidak menafikan syirik. Tidak pernah melakukan syirik, juga tidak menafikan syirik. Tidak menafikan tauhid maksud saya. Oke, tidak menafikan tauhid. Jadi tidak syirik, juga tidak berlaku tauhid. Tidak bertauhid. Ya, pokoknya tidak syirik dan tidak tauhid. Dan ini yang ketiga ini masuk diantaranya adalah kedua orang tua Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak syirik. Jadi mereka tidak syirik. Oke. Kemudian secara hukum untuk yang pertama ini adalah mereka diazab. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan syirik. Kemudian yang bertauhid ini secara confirm dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang tauhid, kemudian yang tidak bertauhid juga tidak syirik seperti ayahanda dan ibunda Rasulullah SAW ini termasuk al-fatrah dan termasuk juga yang selamat. Jadi yang diseksa, yang diadab itu hanya al-fatrah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua daripada kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memang yang ahli fatrah itu juga ada yang bertauhid kalau mengikut pembagian yang dikatakan oleh Imam Suyuti dan lain-lain ini. Ada yang bertauhid tetapi tidak mengikuti ajaran dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW karena memang saat itu Rasulullah belum menyampaikan syariat. Jadi disebut fatrah itu sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sebelum masa nubuwah. Jadi kalau kita menyebut zaman atau masa jahiliyah itu ya maksudnya adalah termasuk diantaranya adalah masa fatrah itu yang telah kita sebutkan tadi. Jadi sekali lagi mengikuti pendapat pertama atau mengikuti pendapat kedua, ayah dan ibunda Rasulullah ini selamat. Mengikuti pendapat yang pertama, saya ulang, mengikuti pendapat yang pertama atau mengikuti pendapat yang kedua, bapak dan ibu Rasulullah ini selamat, tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hujah yang paling kuat bagi ahli sunnah wal jamaah untuk menetapkan bahwa bapak dan ibu Rasulullah tidak akan masuk neraka. Jadi jangan, sekali lagi, kita yang ahli sunnah jangan sampai ikut-ikutan mereka yang tidak punya adab, mulut mereka yang tidak dikunci syariat, hati mereka yang tidak ada kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan sesungguhnya, dengan mereka mengatakan bahwa Rasulullah adalah putra dari orang kafir, putra dari orang yang ahli neraka dan lain-lain. Oke, dan semalam pun sudah saya urai khilafiyah sedikit, saya singgung tentang khilafiyah ulama tentang ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulakan pengajian kita, ya, menyambung kembali kitab ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nabi dan Rasul, dan insya Allah hari ini adalah hari yang last, hari yang terakhir, dan mungkin juga tidak terlalu lama, mungkin dalam 30 menit ke depan kita sudah selesai karena memang tajuknya tinggal 2 atau tinggal 3 ini. Oke. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulakan daripada muka surat 83, pasal Muhammad Nabi utusan manusia. Nabi utusan untuk manusia atau Nabi utusan manusia. Oke. Kita tahu hanya Nabi Muhammad saja yang diutus untuk seluruh manusia, sama ada bangsa Ajam atau bangsa Arab. Beliau juga diutus untuk makhluk jin dengan kesepakatan ulama, dan juga diutus untuk bangsa malaikat atau malaikat dengan walaupun masih ada perbedaan pendapat. Oke, jadi intinya begini. Ini diantara kelebihan keistimewaan Rasul kita Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi terdahulu itu mereka diutus Allah untuk kaum atau kawasan tertentu. Misalkan ada yang diutus untuk kaum Ad, kaum Madian, Aikah, dan lain-lain, sendiri-sendiri. Contoh misalkan Nabi Musa, nabi yang memiliki pengikut banyak,
paling ramai selepas Nabi kita Muhammad SAW itu pun hanya diutus untuk kaum Bani Israel. Beliau adalah nabi pertama daripada nabi Bani Israel. Nabi Isa pun hanya diutus untuk kaum Bani Israel saja, tidak diutus untuk bangsa yang lain. Dan ini berbeda dengan nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Ya, beliau diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi juga bangsa Ajam. Ajam itu maksudnya adalah bangsa selain Arab. Jadi Sayyidul Arab wal Ajam, memimpin Nabi, pemimpin tanah Arab dan juga tanah selain Arab atau tak disebut dengan tanah Ajam. Jadi kita yang dekat Indon, kita yang dekat Malaysia, ini termasuk daripada Ajam selain Arab. Oke. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa manusia saja. Beliau diutus sebagai Sayyidul Thaqalain. Nabinya, pemimpinnya bangsa manusia juga bangsa jin. Artinya Rasulullah SAW ini juga berdakwah, menyampaikan risalah tidak hanya kepada manusia, juga untuk bangsa jin, untuk bangsa jin. Karena jin ini juga mukallaf seperti kita. Jin ini mukallaf seperti kita. Cuman tafsir taklifnya macam mana kita lah yang tak tahu. Apakah sholat, kalau sholat insya Allah sama lah, tapi untuk tafsir perincian syariat yang lain, ya, yang detail kita tidak tahu dan tidak tahu, dan kita belum menemukan nas secara syar'i daripada kitab atau hadis-hadis Nabi yang menyebutkan perincian syariat yang diterima oleh jin, apakah sama 100% seperti kita atau ada perbedaan. Ya, jadi mungkin untuk syariat-syariat yang utama sama, seperti sholat, zakat mungkin sama, tapi untuk perincian secara detail, apakah dalam perkawinan syaratnya misalkan mesti hadir wali, mesti ada saksi atau tidak, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Bangsa jin juga sama seperti kita, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang Islam, ada yang tidak, sama seperti kita. Kita menyakiti manusia haram, kita menyakiti jin juga haram. Menyakiti jin juga haram. Kita suudzon kepada manusia ini tidak boleh, suudzon kepada jin juga tidak boleh. Sikit-sikit suudzon sama jin, ini pasti diganggu jin, ini pasti diganggu jin. Kadang-kadang bukan diganggu jin, memang dia sakit. Jadi ya ini yang mesti kita pahamilah, karena kadang-kadang kita ini kalau ada orang sakit, sikit-sikit suudzonnya, buruk sangkanya kepada jin. Jin itu juga mukallaf. Kalau kita suudzoni, mereka juga marah, sama seperti tuan-tuan, puan-puan di suudzoni juga mungkin marah. Oh, saya kok kira yang buruk-buruk, pasti marah. Sama seperti itu. Kalau kita suudzon kepada manusia hukumnya haram, maka suudzon kepada bangsa jin itu juga haram sebelum ada kepastian confirm bahwa ini memang diganggu jin. Ini maksudnya. Oke. Nah, menurut sebagian ulama yang tahqiq, Rasulullah juga diutus untuk ini masalah lain tapi juga berkaitan. Menurut ulama yang tahqiq, ya muhaqqiqin, ulama al-muhaqqiqun juga memiliki pendapat atau meyakini bahwa Rasulullah SAW tidak hanya diutus untuk umatnya saja. Tidak hanya diutus untuk umatnya saja, tapi juga diutus untuk umat-umat terdahulu. Bahkan mencakupi pula para nabi-nabi umat terdahulu. Jadi Nabi Muhammad ini menurut ulama al-tahqiq, jadi kalau seperti ini mungkin ada khilafiyah. Jadi kalau memang betul ada khilafiyah, ya kita dengan lapang dada kita terima. Karena itulah akhlak adab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan merasa paling betul sendiri, jangan merasa paling hak sendiri seakan-akan yang lain itu silap. Kan ramai orang seperti itu sekarang ini. Kadang-kadang karena dengan begitu dia naik popularitas, dengan begitu dia dia mendapatkan pujian daripada orang, berani begini kan banyak seperti itu. Mereka orang-orang yang seperti itu tuh biasanya akhlak atau adab-adab tasawufnya itu tidak ada. Jadi yang ada adalah nafsu dan bujuk rayu setan untuk mau populer dan lain-lain. Oke? Jadi memang secara isyarat ini memang mengindikasikan adanya khilafiyah ulama tentang apakah Rasulullah ini juga diutus untuk umat-umat sebelum umat Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad. Rasulullah diutus untuk umat dan nabi sebelum beliau, tetapi hanya dalam alam arwah saja. Alam arwah saja. Jadi kalau menurut ulama ahli tahqiq, Nabi kita Muhammad diutus untuk umatnya itu secara jasad, secara ruh.
tapi diutus untuk umat-umat sebelumnya. Nabi-nabi juga nabi-nabi sebelumnya itu hanya secara ruh, bukan secara jasad, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum dilahirkan, ya belum dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad secara ruh diutus untuk umat dan nabi-nabi terdahulu. Pada para nabi-nabi sebelum beliau seakan-akan adalah nuap pengganti, ya pengganti beliau. Jadi nabi-nabi yang terdahulu ketika berdakwah itu seakan-akan menjadi nuap pengganti beliau dalam alam jasad. Jadi alam jasad itu secara alam jasad karena Rasulullah SAW belum dilahirkan, nabi-nabi terdahulu itu seakan-akan menjadi naib atau nuap pengganti daripada Rasulullah SAW secara jasad, Tapi secara ruh, kata ulama Rasulullah juga diutus ke sana. Atau jelasnya beliau diutus mulakan dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Demikian dikatakan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid. Pernyataan ini didasarkan pada ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim, bu'itsu ilan nasi kafatan. Aku diutus untuk manusia secara kafah. Kafah ini umum. Tidak ada taksis tertentu. Jadi menurut pendapat ini umum, maka berarti yang nabi-nabi umat sebelum Muhammad pun masuk Anas juga umum. Ini pendapat. Kemudian Nabi kita Muhammad juga pernah menyabdakan, kuntu nabiyan, aku nabi, aku menjadi nabi, wa adam bainar ruh wal jasad. Sementara Adam saat itu belum ada, masih antara ruh dan jasad. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah diciptakan sebagai nabi, maksudnya secara ruh saja. Oke, Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawil Fatawa mengutip dari Imam Taqiyuddin As-Subki bahwa Rasulullah diutus untuk semua nabi dan umat-umatnya. Ini pendapat bukan hanya pendapat Imam Al-Bajuri, tapi juga pendapat Imam Suyuti karena bersetuju dengan pendapatnya Imam Subki. Ulama-ulama besar ini, Imam Subki ini salah satu mujtahid, mujtahid, bahkan wakilah sebagian pendapat mengatakan beliau ini termasuk mujtahid mutlak. Beliau termasuk mujtahid mutlak. Bahkan ada yang mengatakan dari sisi keilmuan Imam Subki ini lagi alim dibandingkan Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin. Sebagian mengatakan demikian karena Imam Taqiyuddin As-Subki ini mujtahid kata sebagian ulama lah. Tapi kalau dalam karya tulis karangan lagi bagus Imam Nawawi, itu terbukti daripada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Majmu' itu dikarang oleh Imam Nawawi tapi tak selesai, beliau wafat, kemudian disambung oleh Imam Subki. Tapi orang dapat merasakan yang ditulis Imam Nawawi dengan yang ditulis Imam Subki jauh lebih cantik yang ditulis oleh Imam Nawawi, walaupun secara keilmuan mungkin lagi alim Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki. Oke. Oleh karena itu, bahwa Nabi Muhammad ini diutus untuk nabi-nabi untuk umat sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya secara secara ruhaniyah. Allah membuat perjanjian kepada para nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana dalam firman-Nya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ini teruskan sendiri agak panjang, surat Ali Imran. Ayat 81 di sana ada perjanjian, Allah meminta perjanjian daripada para nabi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kurang lebihnya seperti itu. Nanti boleh dibaca sendiri surat Ali Imran 81 ayat 81 tentang hujah tentang itu. Jadi para nabi berjanji kepada Allah bahwa bila mana datang seorang Rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Ini sebagian pendapat ulama ahli tahqiq. Jadi pendapat ini mengisyaratkan adanya khilafiyah ulama tentang ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tinggal pasal yang paling terakhir. Oke. Nabi Khadir apakah masih hidup? Ya, Nabi Khadir. Oke, beberapa pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan. Menurut ulama, nabi yang masih hidup itu ada 4. Ya, satu Nabi Isa, yang kedua Nabi Idris, dua-duanya ada di langit. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khadir. Kalau kita mengatakan Khadir adalah nabi.
Ya, ada 4 ini yang diyakini oleh ulama. Ya, tentu mereka ada hujah-hujah yang dipedomani oleh mereka. Yang dipedomani oleh mereka. Sementara Nabi Khadir sendiri masih dipertentangkan ulama, apakah dia seorang nabi atau rasul atau hanya wali. Pendapat yang kuat itu sebenarnya wali. Seingat saya pendapat yang kuat itu memang wali, ya, bukan nabi. Tapi yang populer, pendapat yang masyhur itu dikira sebagai nabi. Makanya kita sering menyebut Nabi Khadir, bukan Khidir ya, Nabi Khadir ya. Ahlussunnah wal Jamaah percaya bahwa nabi-nabi ya tadi sudah saya sebutkan. Oke. Jadi yang ada nabi, ada yang nabi itu yang mujma'alah sebagai nabi, ada yang mukhtalafih diperselisihkan sebagai nabi. Seperti Nabi Khadir ini masih diperselisihkan, termasuk ibunda Maryam Nabi Isa, Maryam ibunda Nabi Isa itu juga diperselisihkan antara apa nabi atau tidak. Ya, karena khilafiyah ulama tentang ta'rif atau definisi nabi ini banyak. Jadi kalau ada yang menyatakan tidak mesti lelaki, ya mungkin saja. Tapi satu yang pasti ada riwayat Maryam itu kelak akan diperistri oleh Rasulullah SAW di surga. Jadi Sayyidah Maryam alaihissalam itu adalah wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik sedunia, wanita terbaik kelak akan diperistri oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana dikatakan terbaik? Karena beliau ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan tidak. Kemudian yang kedua adalah Luqman Al-Hakim. Itu pun masih diperselisihkan, termasuk Ikhwatu Yusuf. Ikhwatu Yusuf itu juga masih diperselisihkan. Kemudian yang masih diperselisihkan lagi adalah Tuba. Itu dalam surat Toha atau surat apa itu kan ada Tuba. Tuba itu orang yang beriman kepada Rasulullah sebelum Rasulullah ini dilahirkan. Jadi ketika dia mau menyerang Mekah atau Madinah, saya kurang ingat Mekah atau Madinah, itu dia dikata, itu Madinah kalau tak silap, itu adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Kemudian dia tidak berani menyerang kota Madinah. Akhirnya dia tulis surat, intinya saya beriman kepada Nabi akhir zaman yaitu Muhammad SAW, dan surat tersebut itu sampai ke tangan Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah itu dulu ketika di Madinah bertempat tinggal, duduk di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Surat itu sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khadir ini ramai ulama hadis yang menilai bahwa hadis-hadis tentang kenabian nubuah Nabi Khadir ini lemah. Jadi ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan. Yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan atau kuat. Jadi kalau Nabi Khadir itu masih hidup atau sudah wafat, ya memang ada khilafiyah ulama. Dan kita berlapang dada terhadap itu. Berlapang dada terhadap itu. Ada yang mengatakan sudah wafat, ada yang mengatakan masih hidup. Kita tidak ingkar terhadap pendapat ulama, karena itu adalah hasil ijtihad. La yungkaru al-muhtalafu fi, perkara yang masih diperdebatkan itu tidak kita ingkari. Yang masih diperselisihkan ulama, kita berlapang dada untuk menerima. Wa innama yungkaru al-mujma'alih, tetapi yang diingkari adalah pendapat-pendapat yang confirm pasti itu ijma' ulama, itu yang kita ingkari. Jadi kita berlapang dada. Jadi kalau ada orang yang misalkan kokoh, kukuh, berpendapat, udah mati hadisnya gini, ya kita apa, ini kan masalah khilafiyah. Jangan suka membuat pergaduhan atau membuat gaduh di kalangan umat Islam dalam masalah-masalah yang masih ikhtilaf, masalah-masalah yang diperdebatkan ulama. Tetapi kita majoriti Ahlussunnah wal Jamaah lagi banyak yang mempercayai bahwa Nabi Khadir alaihissalam ini masih hidup. Dan itu walaupun hadisnya masih diperselisihkan, tapi itu dibuktikan dengan ramai sekali para aulia, para wali-wali, termasuk para nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan itu menguatkan, kalau memang hadis itu lemah pun menguatkan hadis itu. Karena dalam kaidah-kaidah ulama-ulama, apabila itu ada hadis dhaif dan ternyata isinya, kandungannya terbukti betul, maka itu memperkuat dari hadis tersebut. Statusnya mungkin masih lemah, tapi kesoryan kandungan maknanya menjadi terangkat. Dan itu dibuktikan. Makanya Nabi Khadir masih hidup ini yang diyakini oleh ramai ulama. Karena terbukti ramai ulama yang pernah berjumpa dengan beliau. Tetapi orang-orang yang hatinya kaku, itu tak percaya begini, itu hurufat ini begini. Ya itulah, orang-orang seperti itu tidak akan mungkin dapat karomah.
tidak mungkin dapat kemuliaan seperti yang diterima oleh para wali dalam arti karomah, karena mereka mudah mengingkari. Makanya dari kalangan mereka nggak ada yang muncul karomah-karomah seperti yang diterimakan oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada beberapa hadis, paling tidak dua ini, ada yang diperselisihkan. Nabi, contoh misalkan riwayat Daraqutni, riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Khadir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun ketika musim haji, dan mereka berdua saling mencukur tahallul kepada satu sama yang lain. Imam Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah, sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhud dan At-Tabarani dengan penambahan mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar pun mengatakan sanadnya hasan. Jadi dengan demikian hadis tentang ini itulah masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan dhaif, tapi ada yang mengatakan hasan. Jadi ini riwayat yang ini misal dhaif, tapi riwayat yang lain dikatakan hasan. Walhasil itu yang dikatakan oleh para ulama. Terus kemudian Hafidz Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan bahwa hadis tentang ini dhaif, akan tetapi menjadi kuat. Nah ini jadi mungkin satu persatu memang dhaif, tapi apabila digabungkan yuqawi ba'duhu ba'dhan, ba'dhan menjadi kuat hasan li ghairihi, karena banyaknya riwayat dengan lafaz yang berbeda-beda, termasuk dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim. Oke, Imam Yusuf An-Nabhani, beliau adalah aulia, sampai hingga ada yang mengatakan untuk zaman ini, untuk zaman ini yang membezakan Ahlussunnah wal Jamaah dan yang tak adalah mencintai Imam atau Syekh Yusuf An-Nabhani. Siapa yang benci Syekh Yusuf An-Nabhani, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hingga ada ulama yang mengatakan demikian. Untuk masa sekarang ya, masa ini, zaman ini ada yang mengatakan demikian. Jadi untuk membezakan antara Ahlussunnah dan tidak adalah dia benci Imam Yusuf An-Nabhani atau tidak. Itu oke. Beliau mengatakan keterangan bahwa Nabi Khadir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali, para aulia, dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir majoriti ulama al-hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amr bin As-Salah atau Imam Ibnu Salah, yang dinukul oleh Imam An-Nawawi, dan beliau menyetujuinya. Coba bayangkan, ramai ulama yang mensahihkan tentang masih hidupnya Nabi Khadir alaihissalam. Jadi kalau ada orang-orang sekarang udah mati, oke, kamu boleh mengikuti pendapat tersebut, tapi yang kamu hantam, yang kamu lawan ini majoriti ulama. Sama seperti pendapat yang menyebutkan ayahanda bapak dan Rasulullah sudah masuk neraka. Contoh. Yang kamu lawan ini adalah majoriti ulama. Sama seperti hadis dhaif boleh diamalkan apabila dalam kalangan dalam kaitan fadilah amal dan lain-lain, itu adalah majoriti ulama. Jadi kalau ke mereka yang suka mentohmah itu, yang suka bikin gaduh itu, hadisnya dhaif, tidak boleh diamalkan. Ini yang kamu hantam, ini yang kamu lawan, yang kamu perselisih ini adalah majoriti ulama. Jadi mereka itu tidak sedar. Itulah adab khilaf yang mereka tak punya itu. Oke, sikit-sikit sindir mereka lah. Oke, beliau menambahkan sejumlah masyayikh besar, bahkan tidak terhitung jumlahnya, ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khadir. Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau mendapatkan julukan Sultanul Ulama. Ketika ditanya apakah Nabi Khadir masih hidup, beliau menjawab, demi Allah, 70 para wali siddiqin mengkhabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khadir dengan mata kepala mereka. Imam Yusuf An-Nabhani juga berkata, demi Allah telah menghabarkan kepadaku tidak hanya satu waliullah bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khadir. Bahkan demi Allah para aulia menghabarkan kepadaku, aku pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khadir dan bertanya sesuatu kepadaku dan aku menjawabnya. Tetapi aku sama sekali tidak mengenalnya, karena orang yang boleh mengenalnya hanyalah orang-orang yang mempunyai nur keimanan. Keterangan ini disampaikan karena Al-Hafidz Ibnu Jauzi ingkar terhadap kisah-kisah hidupnya Nabi Khadir. Jadi Imam Ibnu Jauzi, beliau Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk salah satu ulama yang ingkar terhadap hidupnya Nabi Khadir alaihis salam. Kemudian bukti-bukti yang menguatkan bahwa Nabi Khadir masih hidup? Ini satu, Sayyidina Ali pernah melihat Nabi Khadir berada di Ka'bah. Dalam kitab Inayatul Muftaqir, ini karangan Syekh Maimun Zubair, ya, susunan beliau, tapi mengambil dari kitab Al-Isobah, kalau tidak silap, Al-Isobah karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian Al-Mursi, murid daripada Syekh Abdul Hasan Asyadili, pernah mengatakan Nabi Khadir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini.
Pernah satu hari Nabi Khadir mendatangiku dan beliau mengenalkan diri, serta aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang muslim, apakah disiksa atau diberi nikmat. Andai datang kepadaku 1000 ahli fikah dan mendebatku bahwa Nabi Khadir telah wafat, aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Nah, ini dikatakan oleh salah satu wali yang besar, wali yang terkenal, murid dari Imam Abdul Hasan Asyadili, yaitu Imam Al-Mursi. Al-Mursi ini yang setiap memejamkan mata itu selalu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Hasan Asyadili, ya, gurunya ini bertemu Nabi Khadir di padang Aidab dalam kitab An-Nafahat Asyadiliyah. Kemudian Umar bin Sinan berkata, kami berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas. Aku berkata padanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang pernah Anda lihat dalam perjalanan. Ibrahim Al-Khawas, ya Ibrahim Al-Khawas berkata, aku bertemu dengan Nabi Khadir dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu karena aku khawatir justru merusak tawakalku dengan merasa nyaman bersama dia, maka kemudian aku berpisah dengannya. Dalam kitab Risalah Al-Kusyairiyah. Bishr Al-Khafi. Nah, ini Ibrahim Al-Khawas itu yang apa? Yang menyusun syair itu apa? Dawaul qalbi khamsatun, tombo ati, obatnya ati, itu ada 5. Itu Imam Ibrahim Al-Khawas yang menyusun itu. Kemudian Bishr Al-Khafi, salah satu aulia, aku mendengar Bilal Al-Khawas berkata, suatu waktu aku berada di padang Tih Bani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan dan aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khadir. Kemudian aku bertanya kepada laki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Laki tersebut, aku saudaramu Khadir. Aku kemudian bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang Imam Asy-Syafi'i? Kemudian Nabi Khadir menjawab, dia adalah laki-laki yang siddiq. Nah, ini pendapat ulama-ulama yang pernah berjumpa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Kemudian ada yang muskil. Kalau memang demikian, kenapa Nabi Khadir tidak ikut berjihad bersama Rasulullah SAW? Itu bukan sebuah muskil, karena bisa saja beliau tidak ikut jihad karena ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Sama seperti kenapa Nabi Isa tidak turun membantu Nabi Muhammad SAW. Sama kan? Jadi itu tidak muskil yang sebenarnya tidak terlalu penting lah untuk disampaikan. Ada yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tidak bersetuju dengan pendapat itu bahwa Nabi Khadir masih hidup. Tidak juga. Boleh dibaca dengan seksama. Beliau tidak mengatakan demikian. Ya, beliau tidak mengatakan demikian, beliau hanya menyampaikan muskil saja ketika Nabi Khadir itu masih hidup. Itu saja. Apakah beliau sebagai sahabat dan lain. Bukan kok berarti Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ingkar terhadap hayahnya atau hidupnya Nabi Khadir alaihissalam. Oke. Kemudian yang terakhir, ini faidah saja, ini daripada ulama. Nabi Khadir adalah lakop atau julukan yang sebenarnya nama beliau bukan Khadir. Karena kenapa disebut Khadir? Karena setiap kali beliau duduk di atas tanah, maka tanah tersebut berubah menjadi hijau warnanya. Nah, nama beliau adalah Balya, dan dalam bahasa Arab adalah Ahmad. Dan pada perjumpaan yang kemarin pun saya sudah menyampaikan Nabi Khadir ini tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa, karena beliau bukan kaum dari Bani Israel. Walaupun semasa dengan Nabi Musa, tapi beliau tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa karena beliau bukan dari kalangan Bani Israel. Oke. Jadi namanya Balya, julukannya Khadir. Balya itu dalam bahasa Arab nama Ahmad. Ahmad. Nama kunyah beliau adalah Abul Abbas. Itu kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Bintu, itu kunyah namanya. Namanya kunyahnya adalah Abul Abbas. Nama ayahandanya adalah Malkan. Jadi julukannya Khadir, namanya Balya atau Ahmad dalam bahasa Arabnya, julukannya adalah Abul Abbas, dan nama bapaknya adalah Malkan. Dikatakan oleh sebagian arifin waliyullah bahwa barang siapa yang mengetahui nama Nabi Khadir tadi, Balya atau Ahmad tadi, lakopnya juga tahu, lakopnya adalah Khadir, kunyahnya yaitu Abul Abbas dia juga tahu, dan nama bapaknya yaitu Malkan, maka insya Allah dia mati dalam keadaan
alal iman wal Islam, mati dalam keadaan iman dan Islam. Demikian disebutkan dalam kitab Faidul Khabir karangan Sayyid Alawi Al-Maliki, ayahanda daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita selesai pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi dan Rasul. Insya Allah kita mendapatkan manfaat, mendapatkan pengetahuan tentang Nabi dan Rasul, dan semoga kita mendapatkan barokah setelah menyebutkan nama-nama yang mulia dari para nabi. Karena inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, ketika nama orang soleh disebut maka rahmat Allah akan turun. Dan yang kita sebut daripada awal hingga akhir adalah nama-nama yang mulia, nama-nama para anbiya, nama-nama para aulia dan lain-lain. Nama-nama para ulama juga kita sebut. Jadi anbiya, aulia, ulama kita sebut dalam majelis ini. Jadi nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, ketika nama orang soleh kita sebut maka rahmat Allah akan turun. Dan semoga betul-betul rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan di hari yang mulia nisfu Sya'ban, sebenarnya mulia tadi malam lah. Tadi malam kita insya Allah sebagian dari kaum muslim muslimat ada yang telah membaca surat Yasin 3 kali tawassul. Yasin yang pertama diniatkan supaya diberikan panjang umur yang mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin yang kedua semoga dijauhkan dari bala, termasuk diangkat bala ini corona, semoga diangkat dari kita umat Islam khususnya, sama ada di Indonesia, Malaysia atau negara-negara Islam yang lain. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga diniatkan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan tidak hidup dalam keadaan kefakiran. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, demikian yang dapat saya sampaikan. Majelis ini kita tutup dengan doa, dengan baca tawassul dengan amal soleh, yaitu bacaan suratul Fatihah di hari yang mulia ini Sya'ban. Semoga kita diberikan keselamatan dunia akhirat, ujian-ujian dari Allah, wabah, syadaid yang memberatkan ini segera diangkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, keluarga kita, semua muslimin dan muslimat diberi kekuatan, diberi kesabaran, ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di hatinya ikhlas, di hatinya ridho, sehingga musibah yang datang kepada kita betul-betul membawa istilahnya mengangkat dosa-dosa kita, mengurangi dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita ambil positifnya saja, karena dengan adanya virus corona ini pun kemaksiatan juga berkurang. Ini sisi positifnya. Jadi kita tetap ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara ini Allah mengingatkan kita yang selalu durhaka kepada Allah. Kita selalu ingkar nikmat-nikmat yang dibagikan Allah kepada kita. Mungkin karena kita kurang bersyukur, mungkin kita kurang dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Mungkin sebagian daripada kita ada yang masih melakukan kejahatan-kejahatan, iri dengki, suudzon, zalim dan lain-lain, atau mungkin ada hal-hal yang masih belum kita laksanakan dengan baik, dan kita introspeksi, muhasabah diri. Mungkin ada pertanyaan ini. Oke, apakah dalam kisah Nabi Khadir, bukan Khidir ya, sekali lagi Khidir itu ungkapan yang kurang tepat, Khadir. Apa terjadi dengan anak murid Nabi Musa alaihissalam? Apakah dia mengikuti sekali perjalanan Nabi Musa dan Nabi Musa? Tidak. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Khadir dan Nabi Musa saja. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada yang lain saya tak tahu lah, tapi yang jelas itu saja, tidak ada diikuti oleh ramai orang lah. Dan itu pertanyaan ini juga akan saya jawab sedikit gini. Jadi jangan terus ada yang mengira Nabi Khadir ini lagi mulia daripada Nabi Musa. Oh, tak bisa. Nabi Musa ini nabi, sepakat. Nabi Khadir masih dikhilafkan.
Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Macam mana yang sepakat itu nabi kalah derajatnya dengan yang masih diperselisihkan? Tidak mungkin. Dan beberapa kali saya sampaikan, setinggi-tingginya derajat wali itu serendah-rendahnya derajat nabi. Jadi tak mungkin. Apalagi Nabi Musa ini seorang rasul juga. Bukan hanya seorang rasul, tapi juga Nabi ulil azmi. Ya, ini jadi tidak mungkinlah derajat Nabi Khidir ini lagi tinggi. Ya memang begini, itu cara Allah mengingatkan. Cara Allah mengingatkan. Jadi orang yang mulia itu belum tentu ilmunya pasti lengkap. Dengan untuk supaya ada tawadhu, itu hikmahnya. Supaya ada tawadhu daripada Nabi Musa alaihissalam, agar ada tawadhu, beliau belajar dengan orang yang derajatnya lagi rendah. Belajar dengan, jadi makanya ke al hikmatu dhallatun, hikmah itu dhallah, jadi seperti barang hilang kita, maka kita mesti belajar kepada siapapun. Maka saya berpesan kepada kawan-kawan semuanya, setiap berjumpa dengan orang yang alim, yang ahli kitab, yang ahli ilmu, ya, ambillah faidah daripadanya. Di antara kerugian besar kita adalah ketika kita berjumpa dengan orang alim, kita tidak mau mengambil faidah atau ilmu daripadanya. Biasanya kan orang kalau jumpa orang alim selalu dicium tangan, itu saja. Itu saja yang dia ambil. Jangan begitu. Barokah itu melalui ilmu. Jadi kalau kita mau mengambil ilmu darinya, kita menghormati orang ahli ilmu, itulah insya Allah ilmu dan barokah dua-duanya kita dapatkan. Jadi sekali lagi, ini kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir itu bukan berarti Nabi Khidir lagi tinggi derajatnya daripada Nabi Musa alaihi salam. Dan itu memang kalau dalam perjalanan thariqah itu atau perjalanan suluk itu, ya memang begitu, seorang murid mesti tunduk kepada seorang guru. Jangan terlalu banyak membantah, karena guru lagi tahu urusan yang dihadapi murid daripada murid itu sendiri. Tetapi sekali lagi, Nabi Khidir derajatnya lagi tinggi dari Nabi Musa derajatnya lagi tinggi daripada Nabi Khidir. Sepakat, confirm, nggak ada yang membantahnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi insya Allah cukup ya, tidak cukup itu. Jadi itu dalam kisah tidak ada ditemani oleh siapapun, ya. Dalam kisah tidak ditemani oleh siapapun. Kalaupun ada hanya satu murid saja, ya. Kalaupun ada hanya satu murid saja, tidak. Itu kan memang Nabi Khidir itu ketika berjumpa dengan Nabi Musa, ketika mau mencari Nabi Khidir itu memang berdua dengan anak murid beliau. Tapi pada seterusnya itu memang tidak ada kisah apakah anak murid itu ikut atau tidak. Nah, itu yang saya tidak bisa mengatakan. Nah, tapi satu yang pasti, Khidir dan Musa ini bersamaan. Nah, tapi ada murid yang mengikut atau tidak, wallahu alam. Tapi ketika mencari Nabi Khidir, ya memang ditemani anak murid. Tapi setelah perjalanannya, ya atau tidak, wallahu alam. Nah, wallahu alam. Kisah yang ada tidak mengikuti. Tapi kita tidak tahu, mungkin dalam riwayat lain mengatakan bersama, ya saya tidak tahu. Oke, itu yang saya pahami, yang dapat saya pahami. Jadi sekali lagi, ketika mencari, ya ditemani murid. Tapi ketika ditemani tidak setengah tahun, saya tidak. Tapi memang kisah-kisah masa lampau kan tidak detail. Lu gimana pulang, kalau pulang naik apa? Begitulah. Contoh saya ditanya, ini pening juga itu. Kisah tentang Ta'un masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kisah sedikit lah, kan masih ada masa ini, ya. Itu kan di Syam, negara Syam. Nah, Syam itu sekarang pecah jadi Yordania, Lebanon, Palestina, dan Suriah, ya kan. Itu kan Nabi Sayyidina Umar pulang ke Madinah, tidak masuk. Terus kemudian Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat, Mu'ad bin Jabal wafat. Akhirnya Amr bin As ini punya siasat atau taktik. Orang-orang diminta untuk naik ke gunung dan tidak menjadi satu, berpencar-pencar, tidak menjadi satu. Dan akhirnya Ta'un diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saya ditanya, macam mana jumatannya? Ini kan sama seperti yang kita hadapi. Macam mana jamaahnya? Terus kemudian yang bagi makan siapa? Waduh, ini cerita dalam kitab biasanya tidak detail sedetail-detailnya.
ya biasanya hanya poin-poin utamanya saja yang diambil. Ya kan ditanyakan, ini yang pertanyaan bagus juga itu ya. Apakah jamaah seperti sekarang ditiadakan? Jumatan juga ditiadakan. Yang bagi makan macam mana? Terus macam mana ekonominya kembali bangkit? Waduh ya saya tidak tahu. Cerita kan mesti ada dasarnya kan. Ya, ya kita jawab pokoknya seperti itu gitu saja lah. Detailnya macam mana? Wow, wow, alam. Oke, tadi ada tawasul ya, tawasul dengan bacaan suratul Fatihah. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, tawasul dengan baca amal solih, bacaan suratul Fatihah. Kita berdoa semoga kita diberikan keselamatan dunia akhirat dan penyakit-penyakit, wabah, taun, syadaid yang sedang kita rasakan ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, kita mesti ihtimam, kita prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh kaum muslim dan muslimat. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Oke, kita baca suratul Fatihah sebagai penutup majelis yang mulia ini. Tawassul dengan amal solih bacaan suratul Fatihah. Semoga hajat-hajat kita yang telah saya sebutkan dan hajat-hajat kita, hajat-hajat tuan-tuan, puan-puan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya kan Allah, iya kan mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, demikian daripada saya. Saya tukar tempat lagi. Kalau yang beberapa sisi yang kemarin, ya semalam dan yang kemarin itu di dekat rumah jiran, 400 meter daripada rumah saya. Tapi ini 8 kilometer dari rumah saya. Ini di bandar. Ini di bandar, lain lagi kuat ya. Saya ini di ada sekolahan. Ada kebetulan kawan saya ada di sini, dia ketua manajemen di sini, jadi saya ya ikut ambil wifi-nya. Insya Allah halal, insya Allah halal. Demikian daripada saya, mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Wala afa minkum, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.